Saudaraku, Sang Terang yang sejati telah lahir di dunia. Ia telah lahir di hati kita. Sang Terang membuat kita hidup dan berpengharapan. Namun bukan hanya itu, Sang Terang telah menjadikan kita anak-anaknya. Ia menghendaki agar kita pun memancarkan terangnya dalam hidup sehari-hari. Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Dialah Sang Terang yang suci dan abadi. Kiranya damai dan kasih Kristus menerangi saudara. Menjadi anak terang adalah menjadi anak yang percaya kepada Yesus Kristus dan yang cara hidupnya berbeda dengan dunia. Ya, kita memang dipanggil untuk berbeda dengan dunia. Kita dipanggil untuk serupa dengan Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi anak-anak terang untuk memancarkan terang Kristus di dunia. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yesus menginginkan
bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang terkasih, Tuhan mengendaki supaya kita selalu hidup dalam kasih. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Meskipun Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, namun sungguh hidup kita masih jauh dari apa yang dikehendakinya. Kasih, pengampunan, kesabaran, kerelaan, kesetiaan seringkali kita abaikan. Karena itu, dengan merenungkan segala cacat celah kita, marilah bersama memohon pengampunan kepada Tuhan. Nyalaku di cahayamu, tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Di cahayamu mesti redup semua bintang-bintang. Kemanakah manusia dosanya tak Kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka Ia berkenan mengampuni dosa kita seperti yang dinyatakan dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, keselamatan adalah pemberian Tuhan. Itu menunjukkan kasih karunia yang nyata dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, marilah kita saling mengasihi satu sama lain.
Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Bersama marilah kita berdoa. Mengucap syukur atas tahun yang baru. Mengucap syukur apabila hari ini kami masih diperkenankan untuk beribadah. Mengucap syukur bersama dengan keluarga kami boleh menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu. Mengucap syukur atas kesehatan, mengucap syukur atas hari-hari yang boleh kami lalui, mengucap syukur atas pekerjaan, mengucap syukur atas pendidikan, mengucap syukur atas keluarga, mengucap syukur atas rezeki, mengucap syukur atas segala sesuatu yang kami terima dan kami nikmati dalam hidup ini. Terimalah syukur kami melalui ibadah kami bersama dengan keluarga kami ini. Bapa dalam surga, perkenankan kami menaikkan permohonan kami kepadamu. Kami terus berdoa untuk kehidupan kami di dunia ini, terkhusus di saat-saat kami bersama menghadapi pandemi ini. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Oleh karena itu Engkau sudah menyiapkan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan ini. Terus berdoa dalam pengharapan kami bahwa di tahun ini semua pandemi akan berakhir, dan di tahun ini pula ada kesukacitaan besar yang boleh kami terima dalam kehidupan kami oleh karena pandemi ini boleh berakhir. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mari Bapa, Engkau yang hadir dalam kehidupan mereka, Tuhan yang memberikan pemulihan, berikan kesembuhan, sehingga saudara kami boleh merasakan tubuh yang sehat, tubuh yang segar oleh karena pertolongan Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk Kota Salatiga, Tuhan yang selalu memberkati kota ini, dan kami boleh mengucap syukur apabila setiap hari saudara-saudara kami yang terkena virus ini boleh sembuh dan boleh kembali beraktivitas dengan baik, sehingga kami juga turut bersukacita apabila semakin hari banyak saudara-saudara kami yang boleh terbebas terlepas dari penyebaran virus ini. Mengucap syukur untuk Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, demikian juga staf yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan masyarakat Kota Salatiga. Tuhan yang akan memberikan kebijaksanaan, Tuhan berikan kemampuan yang terbaik untuk beliau-beliau sehingga boleh membawa kota ini semakin damai. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, Tuhan yang akan selalu hadir dalam kehidupan gereja kami, Tuhan yang selalu memberkati gereja ini sehingga gereja kami boleh selalu memancarkan sinar kemuliaan Tuhan bagi setiap orang yang melihat gereja kami ataupun setiap orang yang terlayani melalui pelayanan gereja kami. Setiap majelis gereja yang melayani Tuhan berkati, berikan semangat yang menyala-nyala untuk melayani jemaat, berikan selalu kesehatan, berikan kesabaran, kebijaksanaan, sehingga majelis gereja boleh melaksanakan tugas pelayanan ini dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Pun kami berdoa bagi para pelayan Tuhan yang lain yang melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat. Bagi para komisi, kami berdoa juga untuk pengiring pujian, pengangkat pujian, perangkai bunga, ataupun tim multimedia yang terus bekerja, berusaha untuk mendatangkan pelayanan yang terbaik bagi jemaat. Tuhan berkati sehingga semua boleh melaksanakan tugas pelayanan yang baik di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit, tetapi Tuhan memberikan kemampuan untuk memberikan pelayanan. Bapa dalam surga, hari ini kami rindu juga untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, berikanlah firman-Mu kepada kami sehingga kerinduan kami boleh terobati melalui firman Tuhan. Dan mampukan kami untuk menerima serta melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami panjatkan dalam satu nama yang tunggal,
Sang terang kehidupan kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 9. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai 9. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang tinggal di perkotaan ingin sekali ketika liburan mereka berlibur di daerah pantai ataupun di daerah pegunungan. Salah satu tujuan dari mereka pergi ke sana, berlibur ke sana adalah untuk menikmati malam hari dengan sinar rembulan yang terang. Begitu indah, begitu syahdu, begitu nikmat ketika malam hari diterangi dengan sinar bulan. Apalagi kalau pas bulan purnama, bulannya besar, terangnya juga cukup terang sehingga menambah suasana malam menjadi sangat indah. Bapak, Ibu, dan saudara, ditambah dengan deburan air di pantai, ditambah dengan suasana dingin kalau ada di pegunungan, membuat suasana malam menjadi sangat indah. Menikmati sinar rembulan di malam hari bagi kebanyakan orang membuat tenang, membuat damai, dapat melepas kepenatan, dapat melepas segala sesuatu yang berat di dalam kehidupannya. Sehingga ketika ia pulang lagi ke kota, pulang lagi ke tempat asal, hatinya sudah tenang, pikirannya sudah jernih dan hidupnya semakin nyaman. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bulan dapat membuat hati orang menjadi nyaman. Sinar rembulan membuat pikiran orang jadi tenang, membuat hidup orang menjadi damai.
Tapi tahukah kita dari mana sinar rembulan itu? Apakah dari rembulan itu sendiri? Bukan. Tetapi rembulan itu hanya memantulkan sinar matahari ke bumi. Jadi dia menerima sinar dari matahari, kemudian dia memantulkan cahayanya, memancarkan cahaya matahari itu ke bumi. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, terang dari matahari mengenai bulan, bulan memancarkan kepada bumi dan manusia menjadi damai di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bulan bukan matahari. Tetapi bulan hanya memantulkan sinar matahari dan menjadikan manusia damai. Sama dengan kita, kita pun bisa seperti rembulan itu. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan Yohanes 1 ayat 1 sampai 9. Di dalam bagian ini Yohanes menjelaskan siapa dan bagaimana Yesus itu. Siapa dan bagaimana Yesus itu. Yang pertama, Yesus adalah Firman. Di mana Sang Firman ini ada sejak semula dan segala sesuatu dijadikan di dalam Dia. Sang Firman tidak hanya bersama-sama dengan Allah, tetapi Dia adalah Allah itu sendiri. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, inilah Sang Firman yang hidup. Dia bukan bersama-sama dengan Allah, tetapi Dia adalah Allah itu sendiri. Oleh karenanya, di dalam Dia ada hidup. Karena Dia Allah, maka di dalam Dia, di dalam Kristus ada hidup. Yang kedua, Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Dia adalah sang terang yang menerangi semua orang. Dia adalah terang yang membawa kedamaian dalam kehidupan manusia. Dia adalah sang terang yang membawa kebebasan demi kebebasan dalam kehidupan manusia. Dialah sang terang yang membuat kegelapan dalam kehidupan manusia menjadi sirna. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, barang siapa hidup di dalam Yesus, barang siapa menerima Yesus di dalam kehidupannya, maka terang itu ia terima di dalam kehidupannya. Kita sebagai orang Kristen, kita yang menerima kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita, artinya kita juga menerima terang itu di dalam kehidupan ini. Natal memang baru saja berakhir, tetapi terang itu tidak akan berakhir di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah menerima kelahiran Kristus dalam hidup kita, ketika kita sudah menerima terang itu dalam hidup ini, sampai kapanpun terang itu tidak akan hilang dari kehidupan kita. Kecuali kalau kita melepaskan terang itu dari kehidupan kita. Catatannya Bapak Ibu sekali lagi bahwa terang itu tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita karena kita sudah menerima kelahiran sang terang. Tapi terang itu bisa hilang kalau kita yang melepaskannya. Tergantung apakah kita mau tetap menerima terang itu. Tergantung apakah kita mau tetap menerima Kristus dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita sudah merayakan Natal beberapa waktu yang lalu, ketika kita sudah menerima terang itu, apakah kemudian terang itu dipek dewe? Apakah kemudian terang itu untuk kita sendiri? Seharusnya tidak.
sama seperti rembulan di malam hari. Ia menerima terang dari matahari, lalu ia memantulkan dan memancarkan terang itu ke dunia, sehingga semua orang menikmati terang itu dan merasakan bahagia di dalam kehidupannya. Kita pun terpanggil setelah menerima terang dari Tuhan, pancarkan terang itu kepada dunia. Pancarkan terang itu kepada semua orang, sehingga orang menjadi damai oleh terang itu, sehingga orang lain menjadi sukacita oleh terang itu. Hidupnya terbebas dari kegelapan-kegelapan yang terjadi. Hidupnya terbebas dari belenggu-belenggu yang memenjarakan dirinya. Pancarkan terang itu dalam kehidupan semua orang. Tugas kita, ibu bapak dan saudara terkasih dalam nama Tuhan sekarang adalah memancarkan terang itu. Banyak orang yang dirundung kegelapan. Banyak orang yang dirundung dengan kesusahan. Banyak orang yang terpenjara dengan belenggu-belenggu kehidupan mereka. Tugas Anda, tugas saya, tugas kita semua, pancarkan terang bagi mereka. Hari ini adalah hari Minggu pertama di tahun 2021. Engkau sudah menerima terang. Waktunya engkau memancarkan terang itu kepada semua orang. Sehingga 2021 ini menjadi tahun yang begitu luar biasa, yang begitu spektakuler di dalam kehidupan semua umat manusia. Bagaimana caranya memancarkan terang itu? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mulai dari pikiran kita, dari perkataan kita, dan tindakan kita. Mari semuanya mewujud nyatakan Kristus Sang Terang itu hidup dalam kehidupan kita. Bagaimana orang Kristen, bagaimana ibu bapak dan saudara selalu berpikir yang baik akan orang lain, berpikir yang positif akan orang lain. Saudara-saudara, di saat ini di tengah pandemi yang sedang melanda, banyak orang yang berpikir macam-macam. Ada yang berpikir bahwa pandemi ini adalah konspirasi, pandemi ini dibuat oleh salah satu orang, salah satu bangsa dan sebagainya. Banyak orang berpikir pandemi ini tidak akan selesai dan sebagainya. Dari pikiran-pikiran yang seperti itu justru membuat kehidupan tidak nyaman. Mari wujudkan terang, pancarkan terang melalui pikiran kita. Jangan membuat sesuatu yang membuat tidak nyaman orang lain. Jangan sampai berpikir negatif, tetapi teruslah berpikir yang positif. Awali dengan berpikir positif bahwa 2021 pandemi ini akan berakhir. Amin saudara? Amin. Iya, kita harus yakin dan percaya dalam pikiran kita dulu bahwa pandemi itu berakhir di 2021. Tutur kata, bicara yang positif, yang baik. Bagaimana kita bisa mendatangkan damai dan sukacita kepada banyak orang. Sampaikan berita-berita tentang sesuatu yang membahagiakan saja. Jangan yang membuat orang takut. Jangan membuat orang bersedih. Tapi bagaimana melalui tutur katamu engkau bisa membuat orang lain itu bahagia. Membuat orang lain itu tenang. Membuat orang lain itu bersukacita di dalam hatinya. Jangan malah nakut-nakuti. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau menakut-nakuti itu malah nambah gelap dalam kehidupan umat manusia. Kita sekarang diajak untuk memancarkan terang Tuhan. Jaga tutur kata kita, jaga kalimat yang keluar dari mulut kita. Ayo mari berikan semangat, bangkitkan semangat orang lain melalui tutur kata kita. Dan yang terakhir melalui tindakan kita. Berikan pertolongan, bantuan kepada siapapun yang terkena pandemi ini. Saudara, pandemi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan kita melihat dengan sebelah mata. Jangan kita membiarkan saudara-saudara kita terkena dampak dari pandemi ini. Mari saling menolong, saling menopang kehidupan satu dengan yang lain. Mereka yang membutuhkan pertolongan Bapak, Ibu, dan Saudara, mari tolong dengan apapun yang bisa engkau lakukan.
kepada mereka. Engkau harus menjadi terang bagi orang-orang di sekitarmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan hanya rembulan yang bisa membuat damai. Bukan hanya bulan purnama yang bisa menerangi hati banyak orang dan membuat mereka bahagia. Engkau pun rembulan itu. Kita adalah rembulan itu yang menerima terang dari sang sumber terang, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Waktunya kita memancarkan terang bagi semua orang, membuat orang damai dan sukacita. Selamat tahun baru dan selamat menjadi terang, memancarkan terang untuk orang-orang di sekitarmu. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, mari kita mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Mari kita memberikan persembahan syukur kita. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan berkati kami di setiap kehidupan kami. Tuhan tuntun kami di setiap langkah kami. Pada saat ini ya Tuhan, dari banyak berkat yang Tuhan limpahkan pada kami sisihkan, kiranya berkat yang berupa persembahan ini, kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan pakai. Bagi hamba Tuhan yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan. Ya Tuhan, terima kasih atas apa yang Tuhan berikan pada kami ini. Ampuni pula segala dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan puji syukur. Terima kasih ya Tuhan yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan seraya bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, arahkanlah hati saudara kepada Sang Terang. Pergilah, pancarkanlah terang yang daripadanya ke seluruh dunia. Maka kini tunduklah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinar